Baik teman-teman, di sini saya akan mengenalkan analisis data dengan Python, atau lebih tepatnya itu sama-sama belajar mengenai analisis data dengan Python. Jadi seperti ini. Untuk yang pertama itu pengenalan analisis data. Jadi dalam pengenalan analisis data itu terdapat 2 poin. Untuk poin yang pertama itu definisi analisis data dan perannya dalam pengambilan keputusan. Jadi terdapat definisi dan perannya. Jadi terdapat 2. Untuk yang kedua itu adalah langkah-langkah umum dalam analisis data. Untuk yang pertama itu definisi analisis data. Analisis data adalah proses pengelumpukan, pembersihan, menganalisis dan menginterpretasi data untuk memahami pola, tren dan hubungan yang tersembunyi dalam data tersebut. Jadi tujuan utama dari analisis data adalah untuk menghasilkan wawasan yang berguna bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategi yang lebih efektif. Oke, next. Nah, untuk langkah-langkahnya itu untuk yang pertama adalah pengumpulan data, atau bisa disebut juga dengan data collect. Untuk yang kedua itu pembersihan data atau data cleaning. Untuk yang ketiga itu eksplorasi data. Nah, untuk yang keempat itu analisis data. Untuk yang kelima itu interpretasi dan penyajian hasil. Nanti kita bisa menyajikan hasil dengan dalam bentuk visual dan lain-lain. Untuk yang terakhir itu adalah pengambilan keputusan. Untuk yang kedua itu pendahuluan Python untuk analisis data. Jadi mengapa Python menjadi bahasa populer dalam melakukan analisis data, nanti kita bahas. Untuk selanjutnya itu mengenal library Python yang sering digunakan dalam menganalisis data seperti NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Nanti kita juga akan bahas. Untuk selanjutnya, mengapa Python menjadi bahasa yang sangat populer? Jadi kenapa Python menjadi bahasa yang sangat populer itu karena semisal katakanlah seorang programmer, jika dia sudah mengerti fundamental tentang pemrograman, terus tentang apalah yang penting fundamental dari pemrograman itu sendiri, itu mudah dalam belajar bahasa Python. Untuk yang kedua itu banyaknya library dan framework di dalam Python. Python itu memiliki ekosistem yang kaya dengan berbagai library dan framework yang mendukung analisis data. Jadi sangat banyaklah untuk melakukan analisis data itu, banyak library dan frameworknya. Untuk selanjutnya itu integrasi dengan tools dan platform lain. Jadi kayak kolaborasi gitulah. Nah, jadi Python itu dapat dengan mudah diintegrasikan dengan berbagai tools dan platform lain yang umum digunakan dalam analisis data. Sudah tidak awam lagi seperti Jupyter Notebook, Anaconda, SQL Database, Hadoop, Spark, dan banyak lagi. Terus jadi Python itu sendiri itu dukungan untuk machine learning dan AI. Jadi kayak pembuatan AI itulah, itu sangat besar. Jadi Python menjadi bahasa yang populer dalam pengembangan model machine learning dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Karena dukungannya yang kuat dari library seperti TensorFlow Google, Keras, dan PyTorch, dan Scikit-learn.
Nah, untuk yang ketiga itu instalasi Python dan library analisis data. Jadi untuk pertama-tama sebelum melakukan analisis data, kita harus install Python dulu dan dengan paket manajernya. Jadi kita menggunakan pips, terus instalasi NumPy, Pandas, dan Matplotlib menggunakan pip. Nah, nanti kita cari tahu. Jadi misal kita mendownload Pythonnya dulu, bisa kita Python download. Nah, di sini jika kita menggunakan Windows itu langsung, nah di sini ada dokumentasinya. Terus kalau mau download ini, nah misal kita menggunakan Windows, nah, kita tinggal langsung klik ini dan next install. Nah, jika kita menggunakan Linux atau macOS, itu bisa di sini. Cukup mudah lah. Nah, terus instalasi NumPy, Pandas, dan Matplotlib menggunakan pip. Nah, di sini untuk instalasinya kita menggunakan command prompt terminal. Kita cmd. Nah, di sini jika sudah menginstal Python, kita harus cek Pythonnya dulu. Apakah sudah ada di komputer kita? Python, terus min v. Nah, di sini sudah ada, di komputer saya sudah ada Python karena sudah saya install sebelumnya. Nah, terus untuk menginstal library-nya itu sendiri, misal gini, kita kan menggunakan pip tadi, Pandas menggunakan pip. Nah, kita klik pip install. Untuk yang pertama itu NumPy, pip install NumPy. Nah, berhubung saya sudah menginstal NumPy di komputer saya, jadi sudah tidak perlu menginstal. Nah, terus yang kedua itu pip install Pandas. Nah, ini sedang collect data Pandas. Nah, ini sudah terinstall. Nah, untuk yang ketiga itu install Matplotlib. Nah, di sini sedang request. Nah, sudah terinstall 3 library yang sering digunakan untuk yang wajib digunakan untuk analisis data. Oke, selanjutnya pengenalan penggunaan NumPy untuk analisis numbering. Nah, jadi sebenarnya kegunaan NumPy itu sebagai struktur data dasar untuk operasi numbering. Nah, jadi contoh implementasi penggunaan NumPy itu untuk operasi matematika dasar. Misal seperti ini. Kita ke folder kita. cd test. Nah, di sini misal kita mau menggunakan NumPy untuk uji coba NumPy, kita import dulu NumPy-nya. Import NumPy atau alias NumPy np. Nah, misal kita menggunakan variabel data. Jadi NumPy-nya dipanggil array. Terus misal kita punya 1, 2, 3, 4, 5 angka. Nah, terus kita misal mau menambah atau menjumlahkan, kita buat variabel result. Jadi kita klik Pandas NumPy, kita gunakan sum. Nah, terus data kita print untuk menampilkan hasil result. Terus kita buka terminal. Bentar. Kita buka terminal dengan kontrol dan backtick. Terus kita ketikkan python test.py.
Nah, di sini akan menjumlahkan. Jadi misal kita memiliki 5 angka, ini akan dijumlahkan dengan sum. Nah, terus untuk mencari rata-rata kita menggunakan min atau men. Kita clear dulu. Nah, di sini akan memperlihatkan sebuah rata-rata dari 5 angka ini. Terus kita menggunakan median. Nah, jadi di sini akan menampilkan nilai tengah dari 1 sampai 5 angka. Nah, ini akan menampilkan 3 atau nilai tengah. Oke. Jadi kayak operasi matematika gitulah. Untuk selanjutnya penggunaan pandas untuk analisis data terstruktur. Jadi untuk mengenal data frame pandas sebagai struktur data untuk analisis data terstruktur. Jadi contoh implementasinya menggunakan pandas untuk membaca data dari file CSV. Nah, misal kita ini udah ada file CSV-nya, kita hapus dulu. Delete. Kita ke folder, ke D, ke C, terus tes mana tes tadi? Oh, ke D, tes, terus kita masukkan ke folder kita. Nah, terus seperti biasa kita import dulu, import pandas alias pd. Nah, kita memiliki variabel dengan nama df atau data frame, terus kita panggil pandas.read csv. Nah, di sini misal kita mau membaca CSV ini ya, kita menggunakan test.csv print data frame Python test.py. Nah, di sini data frame file CSV kita sudah dibaca oleh pandas dan ditampilkan dalam bentuk data frame. Jadi pandas itu menampilkan dalam bentuk data frame. Terus misal kita definisi .fit. Nah, ini akan menampilkan misal kita memiliki banyak data frame dan kita hanya menampilkan kolom atas, kolom baris atas. Nah, di sini akan menampilkan 5 dari data frame kita paling atas dengan menggunakan hit. Nah, terus kita misal menggunakan data frame info tes. Nah, di sini akan terbaca misal di tes CSV ini memiliki berapa kolom. Misal ini 1 2 3 4. Nah, di 4 kolom ini misal di ID itu memiliki data frame varchar. Nah, kalau di sini tidak kebaca, ini nggak tahu kenapa. Terus di duration itu terdapat integer. Coba kita cek apakah benar. Duration. Nah, 66 itu menggunakan integer. Jadi biasanya itu pandas itu buat membaca CSV, JSON dan lain-lain lah. Untuk selanjutnya kita visualisasi data dengan matplotlib. Nah, jadi untuk mengenal matplotlib sebagai library untuk visualisasi data. Jadi contoh implementasi penggunaan matplotlib untuk membuat grafik sederhana. Misal matplotlib, seperti biasa kita import matplotlib.plt matplotlib alias plt. Ini alias ini sebenarnya bebas mau apa gitu. Jika kita ingin menampilkan visualisasi, biasanya itu ada variabel x dengan variabel y.
Nah, untuk X biasanya coba kita 1 2 3 4 5. Untuk Y 10 20 30 40 50 misal. Terus kita ingin menampilkan plotnya, plt dot plot. Nah, kita panggil variabel X dengan Y, plt X label. Nah, ini untuk melabeli apa itu variabel X, axis misal plt dot y label, kita menggunakan y axis, plt dot title, misal kita kasih plot test. Nah, untuk yang terakhir itu paling penting, jadi jangan lupa tampilkan plt.show untuk menampilkan sebuah grafik. Kita clear, kita run. Nah, di sini akan menampilkan sebuah grafik dengan nama plot. Nah, jadi kayak ini y-axis, kayak sumbu y, sumbu x, kayak matematika gitulah. Nah, terus misal kita ingin menampilkan dalam bentuk bar. Nah, ini tinggal kita ganti bar, ya, Ctrl S. Misal ini kita ganti 1 2 3, ini kan label. Ya kayak gini dulu lah. Terus coba kita run. Nah, di sini salah. Ini bukan plot tapi bar. Coba kita run. Nah, misal kayak kita nggak sering kan melihat sebuah bar chart seperti ini. Misal X label, ini sumbu Y, ini sumbu X, gitulah. Nah, untuk ada P chart. Nah, kalau P chart seperti ini, import plot plt. Nah, seperti sama sebenarnya menggunakan sumbu X. Misal kita kasih nama A, terus B, terus C, terus D. Nah, ini value atau nilainya itu di variabel Y. Misal kita untuk A itu 20%, 29, 20%, ini 10, ini 5%, 16%. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal plt dot pi. Nah, terus kita panggil nilainya dulu, yaitu y, nilai kan di y. Nah, terus kita labelsnya itu x. Nah, terus auto pct itu untuk membuat lingkaran, persen 1 titik f, persen 1 f persen. Nah, plt dot label, bukan label, title. Test, jangan lupa plt.show untuk menampilkan sebuah visualisasi. Nah, di sini misal sebuah apa itu namanya, P bar atau P chart seperti ini. Misal kita ganti A nya 10, 20, 3, 40. Kita close dulu, terus kita run ulang.
Nah, nanti akan muncul seperti ini. Misal di A, label A value 10. Di sini akan menampilkan 10, B 20, C 30, D 40. Nah, jadi mungkin untuk pertemuan pertama kita kali ini cukup seperti itu dulu. Besok kita akan lanjut lagi tentang cara pengumpulan data, terus cleaning data, terus visualisasi setelah di cleaning dan lain-lain. Oke, baik, terima kasih.